Andreas terdengar mencekikkan bibirnya dengan kesal ketika nomor ponsel Miranda sedang berada di luar service area. Sebelum kemudian ia berlalu meninggalkan kamar tersebut. Tut, tut. Dua kali berdering panggilan dari Andreas pun tersambung. Bukan pada ponsel Miranda, namun tersambung pada ponsel Jason. Cari tahu kemana wanita itu pergi. Pastikan apa benar dia menginap di mes karena kedatangan ibunya atau wanita itu justru tengah bersenang-senang dengan mantan kekasihnya itu. Baru juga panggilannya tersambung. Andreas sudah memberikan perintah yang membuat Jason menghela napas di seberang sana. Tanpa menunggu jawaban dari Jason, Andreas memutuskan sambungan teleponnya begitu saja, sehingga membuat Jason kembali menghela nafas pasrah dibuatnya. Sepertinya dengan hadirnya Nona Miranda di dalam kehidupan Tuan Andreas, aku harus lebih aktif melaksanakan tugas dari Tuan Andreas, gumam Jason. Namun begitu ia sama sekali tidak keberatan. Baginya patuh akan perintah Andreas adalah satu kewajiban untuknya. Tanpa mengulur waktu, Jason segera menghubungi anak buahnya untuk mencari tahu keberadaan Miranda. Di kediaman Pratama, Andreas nampak duduk di sebuah bangku yang berada di sisi kolam renang. Pria itu duduk dalam posisi bersandar serta menyilangkan kedua kakinya. Awas saja jika sampai kau berbohong, gumam Andreas. Dari aromanya, gumaman Andreas berbau ancaman yang tidak akan menguntungkan bagi Miranda. Tak lama kemudian, ponsel Andreas berdering dengan seseorang telah melakukan panggilan. Jason. Andreas segera menggeser ke atas ikon hijau pada ponselnya untuk menerima panggilan dari Jason. Selamat malam, Tuan. Sepertinya Nona Miranda tidak berbohong. Saat ini Nona Miranda menginap di mes bersama dengan ibunya. Dari seberang sana, Jason memberikan informasi yang baru saja didapatkan dari anak buahnya. Hanya itu yang dikatakan Andreas sebelum kemudian memutuskan sambungan teleponnya tanpa basa-basi. Kali ini aku biarkan kau bertindak sesuai dengan keinginanmu, tapi tidak untuk selanjutnya. Andreas kembali terdengar bermonolog setelah mendapat informasi dari Jason. Malam telah menunjukkan pukul 11 malam, namun Miranda tak kunjung dapat memejamkan matanya. Cemas akan mendapat amukan dari Andreas menjadi penyebab Miranda sampai merasa gelisah dan tak kunjung dapat memejamkan matanya. Sepertinya besok aku harus bersiap-siap menerima amukan dari Tuan Andreas. Dalam hati Miranda merasa cemas. Biarlah, untuk saat ini aku cukup memejamkan mata dengan tenang. Untuk urusan Tuan Andreas, aku akan pikirkan besok. Lanjut gumam. Miranda seolah menginstruksikan dirinya agar tak perlu banyak berpikir. Biarlah besok ia pikirkan cara untuk menghadapi amukan dari Andreas. Benar saja, kini Miranda dapat memejamkan matanya. Malam ini Miranda tidur bersama dengan ibunya dengan nyaman. Keesokan harinya, Miranda nampak bersiap menemani ibunya untuk menunggu taksi online yang akan mengantarkan wanita parubaya tersebut kembali ke rumah. Maafkan ibu karena tidak bisa berlama-lama menemani kamu di sini, nak. Kata ibunya merasa tak tega meninggalkan Miranda. Ibu tidak perlu mencemaskan Miranda. Lain kali ibu tidak perlu repot-repot datang ke sini. Biar Miranda saja yang pulang ke rumah kita jika ibu dan ayah kangen sama Miranda. Kata Miranda. Tidak masalah, nak, sahut ibunya. Percakapan ibu dan anak tersebut akhirnya berakhir ketika sebuah taksi online telah tiba di depan mes. Ibu pulang ya, nak. Kamu jaga diri baik-baik. Pesan ibunya sebelum memasuki taksi online. Iya, Bu. Miranda akan menjaga diri dengan baik, jawab Miranda. Walau ia sendiri tidak bisa menjamin akan ucapannya sendiri, karena kini hidupnya sepenuhnya berada di bawah kendali Andreas Pratama. Namun begitu, Miranda terpaksa harus berjanji di hadapan ibunya, agar tidak membuat wanita yang telah melahirkannya itu sampai kepikiran tentang dirinya. Miranda terus menatap ke arah taksi online, yang kini membawa ibunya hingga tak terlihat lagi dari pandangannya. Setelah kepergian ibunya, Miranda sontak saja teringat akan Andreas Pratama.
Sepertinya aku harus segera kembali ke kediaman Pratama. Jika masih ingin hidup lebih lama lagi. Miranda bergegas mengambil sling bag miliknya dari dalam mes sebelum kemudian berlalu meninggalkan tempat itu. Hendak menuju kediaman Pratama dengan menumpangi ojek online. 45 menit kemudian, ketika ojek online yang ia tumpangi tiba di depan gerbang kediaman Pratama. Secara bersamaan mobil mewah milik Andes baru saja keluar dari gerbang rumah. Miranda hanya bisa tersenyum kaku ketika mobil mewah tersebut berhenti sejenak dan menampilkan wajah seseorang yang kini tengah menatap tajam ke arahnya. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Andreas Pratama? Tahu seketika melihat keberadaan Miranda, pria itu sontak saja menyuruh Jason untuk menurunkan kaca mobil hingga setengahnya. Sementara Jason yang kini duduk di bangku kemudi segera turun dari mobil ketika melihat sorot mata Andreas seperti sedang mengisyaratkan sesuatu padanya. Jason yang baru saja turun dari mobil lantas membuka pintu mobil, lalu meminta Miranda untuk segera masuk ke dalam mobil bersama tuannya itu. Tidak ingin pertanyaannya nanti justru akan memancing amarah Andreas, Miranda pun hanya bisa menurut. Kini Miranda telah berada di dalam mobil Andreas. Lebih tepatnya, kini Miranda duduk di samping Andreas di bangku belakang. Jika sedang bersama dengan Andreas seperti saat ini, bernapas saja terasa sulit bagi Miranda. Ditambah lagi dengan keinginan yang ada, semakin membuat Miranda merasa paru-parunya seakan kekurangan pasokan oksigen. Hingga beberapa kali Miranda nampak menghela napas dalam-dalam. Dan tentu saja hal itu tak luput dari perhatian Andreas. Beberapa saat kemudian, mobil yang dikendarai Jason pun tiba di depan gedung pencakar langit milik Andreas Group. Miranda menatap gedung yang menjulang tinggi tersebut dengan tatapan bingung. Ia merasa bingung mengapa sampai Andreas mengajak serta dirinya ke perusahaan miliknya. Sepertinya asik mengajaknya bermain-main di sini. Dalam hati Andreas, yang kini menarik sudut bibirnya, hinaan tercipta seringai di sana. Meski ingin sekali rasanya ia bertanya, namun kenyataannya Miranda masih ingin hidup, maka dari itu ia memilih diam dan mengikuti langkah Andreas sesuai dengan instruksi dari Jason. Setelah berada di lantai tertinggi gedung tersebut, sekretaris Andreas merasa heran ketika melihat ada seorang wanita yang kini berjalan di belakang bosnya itu. Namun tak berbeda jauh dengan Miranda. Wanita itu masih menyayangi nyawanya sehingga ia memilih diam saja, membiarkan bosnya itu masuk ke ruang kerjanya bersama seorang wanita. Apa hanya berdiri mematung seperti itu yang bisa kau lakukan di sini? Tegur Andreas dengan tatapan dingin ketika melihat Miranda masih berdiam diri di depan pintu yang telah tertutup kembali. Memangnya apa yang bisa saya lakukan di sini, Tuan? Meski dongkol dengan sikap Andreas yang suka memerintahkan seenak jidatnya, Miranda tetap berusaha bersikap sopan di hadapan pria itu. Sekarang pergilah ke pantry dan buatkan secangkir kopi untukku. Membuat secangkir kopi. Ulang Miranda seakan tak percaya dengan perintah dari Andreas. Bukannya tidak ingin membuatkan kopi untuk Andreas. Namun menurut Andreas tidak mungkin gedung sebesar itu tidak memiliki OB atau OG. Lalu kenapa pria itu harus menyuruh dirinya yang melakukannya? Sepersekian detik kemudian Miranda pun sadar jika pria itu memang ingin mengerjai dirinya. Sehingga ia pun tak lagi melontarkan protes yang justru akan berbuntut panjang pada akhirnya. Baik, akan saya buatkan secangkir kopi untuk Anda, Tuan. Tutur Miranda sebelum kemudian beranjak keluar dari ruangan Andreas. Tanpa bertanya lebih dulu di mana letak pantry. Menurut Miranda, ia bisa menanyakan keberadaan pantry pada salah seorang pegawai di sana. Permisi, Nona. Apa Anda tahu letak pantry? Tanya Miranda pada seorang wanita yang meja kerjanya berada di depan ruangan Andreas. Tentu saja, Nona. Anda tinggal lurus saja lalu belok kiri. Jawab seorang wanita yang merupakan sekretaris Andreas. Baik, terima kasih, Nona. Tutur Miranda sebelum kemudian kembali melanjutkan langkahnya menuju ruang yang tadi dijelaskan oleh wanita itu. Siapa wanita itu? Tumben Tuan Andreas mengajak seorang wanita selain Nona
Donna ke perusahaan. Dalam hati wanita itu bertanya-tanya saat menatap punggung Miranda yang kini berlalu meninggalkan dirinya. Tidak ingin terlalu ikut campur dalam urusan pribadi bosnya, wanita itu kembali memfokuskan diri pada berkas di hadapannya. Tak berselang lama, Miranda kembali ke ruangan Andreas dengan secangkir kopi di tangannya. "Ini kopinya, Tuan," kata Miranda seraya meletakkan secangkir kopi di atas meja kerja Andreas. Tidak ingin mengganggu fokus Andreas yang kini tengah sibuk dengan beberapa berkas di hadapan, Miranda memilih beranjak duduk di sofa. Tok, tok. Setelah mendapat sahutan dari dalam, Jason lalu masuk ke dalam ruangan Andreas. Pria itu datang untuk menyampaikan pada bosnya jika meeting akan segera dimulai 15 menit lagi. Andreas lantas berdiri dari duduknya setelah mendengar penyampaian dari Jason, tanpa berpamitan pada Miranda. Andreas pergi begitu saja meninggalkan ruangannya menuju meeting room, sehingga membuat Andreas menghela nafas berat melihat sikap Miranda. "Jika hanya membuatku menunggu seperti orang bodoh di ruangan ini, lalu mengapa mengajakku ke sini? Kenapa tidak membiarkan aku di rumah saja tadi?" keluh Miranda. Sudah beberapa jam berlalu namun Andreas belum juga kembali. Miranda yang tengah duduk di sofa sejak tadi secara tidak sengaja memandang ke arah sebuah buku diari yang terletak di atas meja kerja Andreas. Dari warna buku diari tersebut, Miranda bisa menebak jika buku diari itu merupakan milik seorang wanita. Kini rasa penasaran sekaligus takut bersarang di benak Miranda. Penasaran dengan isi diari yang ia duga merupakan milik dari mendiang Donna, namun ia juga merasa takut jika sampai ketahuan oleh Andreas membuka isi dari diari tersebut. Tapi sepertinya rasa penasaran di hati Miranda lebih dominan dibanding rasa takutnya. Sehingga kini ia mulai mengayunkan langkahnya mendekati meja kerja Andreas. Sejenak Miranda menatap ke arah pintu sebelum kemudian memberanikan diri untuk meraih buku diari tersebut. Dengan tangan yang sedikit bergemetar, menahan rasa takut, Miranda mulai membuka lembaran buku diari itu. Ternyata benar, buku diari tersebut merupakan milik mendiang Donna, terbukti dari nama yang tertera pada halaman pertama. Perlahan Miranda kembali membuka halaman kedua dan ketiga, serta halaman selanjutnya. "Aku sangat mencintaimu, Andreas. Aku takut kehilanganmu. Jika Tuhan masih memberikan kesempatan untuk aku hidup bersamamu, aku akan melakukan apapun untuk bisa menjagamu, wahai kekasih pujaan hatiku." Miranda cukup tertegun saat membaca lembaran terakhir dari isi diari tersebut. Namun sepersekian detik kemudian Miranda baru menyadari ada seseorang yang hendak memutar handle pintu di ruangan tersebut. Karena keterkejutannya, Miranda sampai dibuat kegelapan hingga secara tak sengaja menyenggol figura milik Ananda dengan sikunya ketika hendak meletakkan buku diari tersebut di tempat semula. Prang! Suara yang berasal dari figura milik Donna yang kini telah jatuh ke lantai hingga pecah, membuat Andreas yang baru saja memutar handle pintu ruangannya menatap tajam ke arah Miranda. "Maaf Tuan, sungguh saya tidak sengaja," kata Miranda dengan tubuhnya yang mulai bergemetar menahan rasa takutnya. Dengan tatapan tajam Andreas melangkah mendekati Miranda. "Ternyata kau benar-benar wanita tidak tahu diri. Setelah menghilangkan nyawa istriku, kini kau merusak figura milik istriku." Suara Andreas masih terdengar datar namun sangat menakutkan di telinga Miranda. "Sungguh Tuan, saya benar-benar tidak sengaja." Miranda mengatupkan kedua tangannya di dada berharap Andreas tidak akan murka atas ketidaksengajaannya itu. "Pergi dari sini." Mendengar bentakan Andreas membuat jantung Miranda hampir saja copot dari rongganya. Namun begitu ia masih saja berdiri di tempatnya, seakan ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di hadapan Andreas. Namun hal itu justru membuat Andreas semakin murka padanya. Dengan sekali hentakan, kini tubuh Miranda telah terhuyung ke belakang hingga membentur tembok pembatas ruangan. "Ah!" ringis Miranda.
seketika merasakan sakit pada punggungnya. Sebelum kemudian ia berusaha sekuat tenaga untuk kembali menegakkan tubuhnya. Kemudian beranjak meninggalkan ruangan Andreas. Tidak bisa dipungkiri, Jason yang saat itu turut menyaksikan tindakan Andreas tersebut merasa iba pada Miranda. Namun begitu, ia tak dapat berbuat apa-apa untuk membantu Miranda. Setelah kepergian Miranda, Andreas menatap serpian figura milik istrinya dengan tatapan sendu, seraya memunguti puing-puing figura milik istrinya tersebut. Di lobi gedung perusahaan Andreas Group, Miranda kembali teringat akan kalimat yang tertulis di dalam terakhir pada diari milik mendiang Donna. Demi Tuhan, saya tidak pernah berniat memisahkan kalian. Sebagai seorang dokter, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nyawa Anda, Nona Donna. Tetapi sepertinya takdir berkata lain. Tapi saya tidak pernah menyesalinya. Saya justru senang pernah mengenal Anda walaupun hanya sekejap. Lirih Miranda dalam hati. Kini Miranda telah berada di depan gedung hendak memesan ojek online. Namun saat mengeluarkan ponselnya dari dalam tas selempangnya, ternyata saat ini ponselnya dalam kondisi kehabisan daya. Cek, Miranda terdengar mendecakkan lidahnya ketika melihat ponselnya yang kehabisan daya. Jika sudah begini, bagaimana aku bisa memesan ojek online? Rutuk Miranda. Dan kini mau tak mau Miranda harus menggunakan bus dan jarak dari perusahaan Andreas Group menuju halte bus di area tersebut cukup jauh. Kini mau tak mau Miranda harus berjalan kaki menuju halte bus. Hai Nona, ketika hendak meninggalkan kawasan gedung, seorang pria nampak menyapa Miranda dari dalam mobilnya. Pria itu bahkan sengaja memelankan laju mobilnya saat menyapa Miranda. Bukannya menjawab sapaan dari pria itu, Miranda justru melayangkan tatapan tak bersahabat pada pria itu. Akan tetapi bukannya merasa tak suka apalagi sampai kesal. Pria itu justru semakin tertarik dengan karakter Miranda. Menarik. Gumam pria itu seraya menyaksikan langkah Miranda melalui pantulan spion mobilnya. Apa gadis itu pegawai baru? Tebak pria itu sebelum kemudian kembali melajukan mobilnya menuju area basement gedung perusahaan Andreas Group.